semuanya soalnya langsung dibawa kali. Biasa. Beda ini kan. Sama zaman. Tiganya. Gitu saja Pak. Berarti kita surut. Oh, Terus tuh hasil Mas. Jamannya 2. Ini cepat datang 2. Dia still jadi ikutin hasil berarti. Tapi disuruh buat daftar yang mana coba? iya nah maksudnya Berarti tongkol itu atuh Nulis deh. Iwa ya ini bahaya hah? Ada lagi ganti ya salah ya tadi salah ini dijamin racun nah itu rakyatun misalnya. Benar. Kepikiran. Oh. Iya. Gimana makannya sih? Mas Didani Kabironi gitu ya.
Mengatakan masih sama dia. Dari mana ya tekan? Dia arah beda sektor-sektor. Humoristik. Selain terapi kan Kayak sih gak ada seperti rumah sakit. oh gitu. Di pengelolaan kamar polis. Kalau begitu terus Sebenarnya banyak apa ya? Rumah sakit bukan tiba kan dia pakai baju tapi kok yang mana baju kan dia warna itu dengan menggunakan salin penting semua ada salin betul kan ada lagi
Bismillah. Udah? Hah? Yang belum siap? Yang masuk bertiga. Iya. Ya, soalnya ngarare gitu. Dan murid lu pusing, guru lu pusing. Ya, al-mudarrisu tawil contoh mufrad ya, pada khabar. Al-mudarrisu al-mudarrisan tawilan ya. Siapa ini? Ya, oke. Ini tawilan jadi apa? Tada khabar. Khabar marfu mansub majrur. Marfu, tanda marfunya dengan apa? Dengan alif. Alif kenapa? Karena musanna. Masya Allah. Ya, dari sunat tiwal, dari sunat tiwal, dari silat, dari tawilatun. Oke. Karena al-waladu sogir, al-waladani sogiron, al-wildanu sigor. Ini al-walad zamannya apa? Al-wildan memang. Oh, ada ya wildan. Coba. Itu kan ada. Antum dari mana dapat wildan? Hah? Oh, wildan muhalladun ya. Oh, gitu ya. Banyak juga. Ya tufu alaihim dan baramun. Bisa berbuat. Itu Allah ya, Allah. Anda juga seperti ini ya, sempat kemarin kan daurah di Al-Wildan aja. Al-Wildan teh anak teh, nah itu yang memperoleh teh jama masdar. Anda juga baru tahu sih, baru tahu ini nggak ngeh, padahal sering baca Quran ya, nggak ngeh gitu. Saya emang yang ma'aruf kita ulad ya, yang ma'aruf kita. Kalau hatta dalam kamus-kamus yang dasar-dasar ya, kecuali dasar kamus lengkap saya emang disebutkan semuanya. Tidak hanya wildan juga sih, wuldah juga ada kamus-kamus besar. Cuman kamus-kamus kecil kebanyakan aulad itu ya, iya. Alhamdulillah ilmu untuk anak. At-tabibu kasla, ini siapa? Antum, ya, kaslan ya. Sini kaslan tidak menerima tanwin ya, karena kategori mamnu min as-sarfi ya. At-tabibu kasla nu ya. Karena at-tabibani kaslanani.
Baca benar dulu ya. Ar-rijalu muslimuna, ar-rijal ya. Nih Kang Tang, ini muslimun, ini marfu. Tanda rupanya kenapa? Tanda rupanya dengan apa? Bau. Kenapa wau? Dakar salim. Oke. Ya albintu sogiro, albintani sogirotani, albanatu sigor. Iya. Ya, buka. Ini dulu ya, sorop dulu lah. Kita kemarin teh sampai mana ya? Sampai mana kemarin? Sorop? Hah? 88. Iya, iya. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya. As-sahih wal mu'tal. Ya qala al-muallif rahimahullah taala as-sahih wal mu'tal. Pembagian fi'il ya. Dilihat dari hurufnya ya, ada yang sahih dan ada yang mu'tal. Seharusnya mu'tal di sini pakai tasdid ya, al-mu'tallu, begitu sok kasih tasdid. Al-mu'tallu. Jadi sahih artinya huruf-hurufnya apa selamat dari huruf alif, waw dan ya. Wal mu'tal, fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang di salah satu hurufnya baik di awal, di tengah atau di akhir ada huruf ilat. Ya, huruf penyakit istilahnya, huruf penyakit. Huruf penyakit itu ada 3 alif, waw dan ya begitu. Nanti kan ada pembahasannya. Yang qasim al fi'lu bi itibari quwwati ahrufihi wa dhabiha ila qismain. Fi'il ditinjau ya, ditinjau dari kuat dan lemahnya hurufnya terbagi menjadi 2 ya. Yang qasim al fi'lu terbagi bi itibari ditinjau kuwati arfi kekuatan hurufnya, wadofia dan lemahnya, ila qismain terbagi menjadi 2 gitu. Yang pertama as-sahihu, yang pertama sahih, makanat ahrufu wal asliyah ahrufa sahihatin. Aneh kenapa ini sahihatin ya, enggak disifat ya? Ya, kenapa? Pik. Karena nggak tahu ini jadi idofat gitu ya. Kenapa nggak harufa sahihatan gitu ya? Ya, kita ini aja untuk sementara yang anak ketahui ini harufa sahihatan aja gitu ya. Jadi dia sifat dari huruf ya. Tapi bisa jadi ada ilmu yang anda belum tahu di sini sahihah, bisa jadi didapatkan. Tapi sepertinya jadi sifat ya. Jadi sahih itu adalah makanat ahrufal asliyah, yang keadaan huruf-huruf aslinya ya, huruf-huruf aslinya sahih itu adalah fi'il yang keadaan huruf-huruf aslinya ahrufah sahih, huruf-huruf yang sahih, ahrufah sahih, huruf-huruf yang sahih ya. Haruf itu jamak dari harfun. Harfun itu kan huruf ada 2 jamaknya, huruf harfun dan huruf dan ahruf ya jamannya. Dan huruf asli itu kan kembali ke sulasi mujarrad begitu ya. Yang 3 itu apa? Nah, dari ini ya, dari kata-kata ini. Nah, ini sebut dengan apa? Faul fi'li ya. Ini ainul fi'il ini. Nah, lamul
fi'li. Ini huruf asli itu maksudnya ya, begitu. Nah, sekarang misalkan ambil contoh yang majid ya, yang dua huruf bisa. Ini contohnya, misalkan doroba. Contohnya ini doroba ya. Nah, berarti ini apa namanya? Faul fi'li. Ini fi'li ini. Gitu ya. Jangan doroba. Bisa sih doroba, nggak apa-apa. Doroba. Sekarang misalkan tadoroba ya. Tadoroba. Berarti huruf aslinya mana? Terus. Kalau ini tambahan ya. Ini tambahan begitu ya. Nah, yang huruf asli ini ya. Kalau ini do, roba, kalau ini fa'in lam, begitu ya. Kalau pilihan, pilih. Contoh di sini, ya, mislu kataba, ya, kataba. Kemudian kataba, nah, kataba macam sulasi menjarot. Kalau kataba ini sulasi majid ditambah satu huruf, ya. Di sini alif di sini dalam kataba itu bukan huruf ilat, tapi itu hanya huruf tambahan saja, ya, huruf tambahan. Karena kalau huruf ilat huruf asli, ya, huruf asli begitu. Kalau kataba maka kataba di sini huruf tambahan saja, ya, mengikuti pola fa'ala. Kemudian taba'ada mengikuti pola tafa'ala. Berarti taba'ada ini sahih. Huruf sahihnya yang mana? Ba, ain, dal. Berarti huruf tambahannya apa saja? Ta dan alif. Oke. Nah, sekarang wawa salah satu aksam. Ya, wawa salah satu aksam. Nah, pisah itu terbagi tiga. Ya, ada tiga bagian. Yang pertama as-salimu, yaitu istilahnya salim. Apa itu salim? Malam yakun adu harufihi al-asliyati harfa illatin wala hamjatin wala mudha'afan. Jadi yang pertama adalah salim malam yakun ahadu ahrufi al-asliyah harfa illah. Yang salah satu huruf aslinya bukan huruf ilah, ya, bukan huruf ilah. Yang salah satu huruf aslinya, ya, bukan huruf ilah, begitu ya. Wala hamzah juga bukan hamzah, wala mudha'af juga bukan mudha'af, ya, bukan mudha'af, bukan yang di tad'if, gitu ya. Contoh mudha'af itu begini, misalkan yang dimana ain fi'il dan lam fi'ilnya hurufnya sama mudha'af gitu. Dulu pernah enggak? Ayah, kita pernah. Nah, nih contoh doroba lah, ya. Doroba ini contoh salim. Ini contoh salim, ya. Contoh mahmud misalkan salah ya atau amala ya, salah lah. Salah. Contoh mudha'af mada menjangkan, mada pakai tasjid. Nah, salimah, ya. Kemudian contoh misalkan mutal, fil mutal contohnya misalkan wajada, ya. Contoh wajada, kemudian koma, ya, koma jaro. Jaro. Nah, di sini ini contoh salim, dia selamat dari hamzah, ya. Nah, afwan, fi'il sahih itu ada tiga, menurut satu versi, ya. Menurut satu versi fi'il sahih itu ada tiga. Yang pertama dia salim, yang kedua mahmuz, yang ketiga mudha'af. Begitu ya. Nih. Nah, apa bedanya di sini? Kan sama-sama salim, ya. Tapi untuk masing-masing tiga ini istilahnya beda, begitu. Tapi semuanya sebut salim, begitu ya. Nah, daraba dia itu salim, ya, dia selamat dari hamzah, tidak ada hamzah. Kemudian selamat dari mahmud, mudha'af,
Moda apa itu di mana ain fi'il dalam fi'ilnya sama. Misalkan madda. Madada aslinya apa? Madada, ya. Madada, ya. Kan ini terjadi di huruf yang sama, ain fi'il, dalam fi'ilnya hurufnya sama. Sudah digabung. Dal yang ini dilebur kepada dal yang kedua, ya, diganti dengan tas, dia jadi madda, ya. Jadi huruf ain fi'il dalam fi'ilnya hurufnya sama, ini mudha'af, ya. Ini digabung tidak? Tidak, berarti Salimah selamat dari mahmud, selamat dari mudha'af. Tentunya dia pun pasti selamat dari huruf ilat, huruf penyakit. Huruf penyakit ada tiga, ya. Huruf penyakit itu ada tiga, ada wawu, ya. Ada wawu. Kemudian ada alif, ya, ada ya, begitu, ya. Jadi huruf penyakit itu ada wawu, ada alif, ada ya. Paham nggak? Di sini ada wawu nggak? Ada alif nggak? Ada ya tidak? Nah ini, ya, ini salim. Salim mah itu jadi apa ya? Sahih gitu, ya. Sahih pisan gitu. Sahih bidatihi. Ya. Contoh dahaba, akhraja. Nih akhraja Ustaz itu ada hamzah katanya. Ini bukan alif, ya, tapi hamzatul qat. Ini akhraja mayah, paham? Jadi salim itu ada di majid, ada di mujarrad, ada di majid, ya. Di sini akhraja, di sini bukan alif tapi apa? Namanya apa? Hamzatul qat. Ya, ini huruf tambahan. Ini huruf tambah karena aslinya kharaja. Ijtama'a ini salim, ya. Ini salim. Kenapa? Karena alif dan tamah hanya huruf tambahan, ya. Aslinya jama'a. Paham nggak sampai sini? Oke. Kalau dalam kitab laima nanti fi'il itu hanya terbagi dua, salim, garis salim sudah. Ya, kalau dalam kitab lain. Tapi yang masyhur begini pembagiannya, ya. Bahkan disebutkan fi'il mu'tal itu ada 7, ya. Yang kita kenal sebenarnya 5, yang banyak pelajari itu 5, tapi dalam kitab lain, ya, itu ada 7 yang mu'tal, ya. Nah kemudian mahmuz. Apa itu mahmuz? Maka dua huruf asli hamzah, yaitu salah satu huruf aslinya adalah hamzah. Contoh akhadha di sini berarti dalam fa'ul fi'li, ya. Nah, dalam akhadha bukan huruf tambahan hamzahnya tapi asli. Dari mana kita mengetahuinya? Karena jumlah hurufnya juga ada 3, betul nggak? Dari fa'ala, amaro tuh. Ini asli, berarti ini ketika huruf hamzahnya di awal namanya mahmuzul fa begitu. Sa'ala, ini ada huruf hamzah di tengah, berarti ini disebut mahmuzul ain, ya, mahmuzul ain. Kemudian qara'a, ini huruf hamzahnya di akhir, ini disebut mahmuzul lam. Seperti bada sama, ya, begitu. Paham sampai sini? Oke, yang jim. Dimasukin lagi. Yang jim al-mudha'af. Ini bisa dibaca al-mudha'af, bisa dibaca al-mudha'af, ya. Bisa ditasydid, ya, bisa di sini berarti mufa'al, berarti fa'al fa'ilu, ya, mufa'al isim maf'ul. Bisa mudha'af berarti mufa'al, begitu, ya, bacanya. Wa makana dua huruf asliya mukarraran di garis ziyadatin. Mukarraran di garis ziyadatin wa qisman. Jadi mudha'af itu di sini adalah yang keadaan salah satu huruf aslinya mukarraran, diulang, ya. Di garis ziyadatin bukan tujuan untuk diberikan tambahan, ya. Artinya bukan huruf tambahan, begitu, ya, bukan huruf tambahan. Wawa qisman, dan dia itu terbagi menjadi dua, ya. Di sini, ya, disebut di garis ziyadatin itu bukan huruf tambahan begini. Misalkan di sini
Fa'ala. Fa'ala, ya. Nah, seperti fa'ala di sini dia bukan mudha'af, ya. Bukan mudha'af, ya. Kenapa? Karena asalnya fa'ala itu gini, ya. Fa'ala. Fa'ala. Kenapa? Karena ayat salah satu ayatnya itu huruf tambahan begitu. Ya. Pada fa'ala ini huruf tambahan begitu. Maka karena ayatnya 2 dilebur 1 ganti dengan tasdid. Tapi ini salah satu ayatnya merupakan huruf tambahan bukan huruf asli. Berbeda dengan madda. Kalau madda mah sidal dua-duanya huruf asli, maka ini mudha'af. Kalau ini bukan mudha'af, ya. Nah, mudha'af terbagi 2. Ya. Yang pertama mudha'af sulasi, ya mudha'af terbentuk dari tadi sulasi majid, sulasi mujarrad, ya. Itu mudha'af sulasi itu artinya mudha'af ini dari sulasi, ya. Sulasi. Bisa mujarrad majid, bisa. Mujarrad majid. Bisa kalau mujarrad dapat contohnya ini, madda. Kalau majid mana contohnya? Istamadda. Apa? Istamadda. Ini mudha'afnya yang tetap ini. Kenapa? Karena istamadda itu diambil dari madda, paham? Ya, seperti itu. Sudah guys, nggak ulang. Bisa lagi sampai sini paham nggak? Siapa yang nggak paham? Apa yang nggak paham? Ini harus paham nih. Oke, nanti ada orang yang menerangkan. Nah, sekarang yang kedua, mudha'af rubai. Mudha'af rubai itu mudha'af dari rubai, ya. Dari mudha'af rubai. Contoh jaljala. Nah, yang dimana mudha'af rubai itu, ya, yang kalau telah dulu saya pernah pelajari, ya, sekilas. Jadi yang dimana Paul pilih, ya, Paul pilih dan lam fi'ilnya yang pertama itu hurufnya sama. Yang dimana Paul pilih dan lam fi'ilnya yang pertama itu hurufnya sama, pasti bingung. Contoh, ya, begitu juga ainul fi'li, ya, dan lam fi'il yang keduanya hurufnya sama. Contoh, sekarang Pak Lala, ya. Nah, Pak Lala, nih, ini mah Pak Lala mah ini wajan, ya. Ini sulasi mujarrad, rubai mujarrad. Nah, bagian dari contoh rubai mujarrad, contohnya jaljala. Jaljala. Nah, perhatikan di sini. Ini disebut fa'ul fi'li. Ini disebut ainul fi'li. Ini disebut lam fi'il yang pertama. Ini yang kedua, lam fi'il yang kedua, ya. Sekali lagi, ini fa'ul fi'li, ainul fi'li, lam fi'il yang pertama, ini lam fi'il yang kedua. Ini dalam rubai. Ini dalam rubai. Nah, dalam rubai ternyata ada apa? Ada mudha'af, ya. Dalam rubai itu semuanya ada mudha'af, tapi ada mudha'af. Apa? Yang dimana fa'ul fi'li dengan lam fi'il yang pertama hurufnya sama. Sama nggak di sini? Sama. Yang kedua, yang dimana ain fi'il dan lam fi'il yang kedua hurufnya sama tidak? Sama-sama. Nah, ini mudha'af, ya. Oke. Anda minta, ya, Kang Ega jelasin dari awal. Nanti yang kurang-kurang anak ini, ya, Kang Ega, ya. Dari yang mana? Dari yang sekali? Dari Sohi dulu. Ya, dari Sahih wal Mu'tal. Antum ke depan. Antum ke depan. Gak apa-apa, lari dari presentasi.
Ini pelajar presentasi lah sekarang belajar. Kang Ega terus Kang Opik ya. Karena sohib doang sampai hari. Jadi fiil itu dibagi dua, ada yang sohih, ada yang mu'tal. Kemudian untuk yang sohih itu artinya bahwa fiil yang terdiri dari huruf-huruf yang sohih. Arti sohih di sini adalah tidak adanya huruf-huruf ilat yang ada 3, alif, waw sama ya. Kemudian fiil yang sohih dibagi lagi menjadi 3. Semua itu sama saya. Iya nggak apa-apa justru kan sengaja semuanya juga anak Kang Opik ya. Jadi ada Kalau bisa sambil nyatet tem. oh gitu. Biasa. Fiil sohih dibagi menjadi 3. Yang pertama ada as-salim. Ini fiil sohih yang salah satu pastinya bukan huruf ilat atau mudhoaf. Contohnya untuk yang tidak ada huruf ilat dan mudhoaf, yakni dhahaba, akhraja atau ijtama'a sebagaimana di buku. Kemudian yang kedua, macam yang kedua dari fiil yang sahih adalah mahmuz, yakni salah satu huruf aslinya adalah hamzah. Kita lihat contohnya di akhadha, dia ada hamzah di awal, ini disebut mahmuzul fa. Kemudian kalau misalnya hamzahnya di tengah, misalnya di fiil sa'ala, itu disebut mahmuzul ain. Kemudian untuk yang hamzahnya di akhir seperti qira'a dan bada'a, ini disebutnya istilahnya mahmuzul lam. Saya tanya udah paham belum gitu. Paham belum? Sok. Sok yang nggak paham tanyain. Sok uji ya Kalau Kang. itu ada sih contohnya ya di buku, lihat aja di buku. Semoga ada yang mau ditanyakan sejauh ini. Ya untuk Tanya. Jadi pas itu ada 3 keadaan. ada 3 macam mahmuz itu. Yang di Ini hamzah yang di depan disebut mahmuzul fa, yang di tengah mahmuzul semuanya ada ya. Di akhir mahmuzul ha. Jadi enggak ada. Kemudian lanjut ke macam yang ketiga, itu fiil sahih mudhoaf atau mudhoaf. Nah ini dimana salah satu huruf asli dari fiilnya adalah diulang hurufnya, seperti dicontoh di buku misalnya di madda atau korona. Ini akan dibagi dua, yang mudhoaf itu ada yang mudhoaf untuk sulasi. Yang ini contohnya madda dan farro. Ini madda dalamnya itu kan diulang jadi termasuk mudhoaf. Maksudnya kan awalnya asalnya dari madada farro. Kemudian mudhoaf yang kedua adalah mudhoaf yang disusun dari fiil rubai. Contohnya di sini zalzala dan waswasa. Dalam produk yang secara sulasi kan kita udah tahu di mana misalnya contoh di kataba gitu kan, di kafnya itu kan dia disebutnya faul fi'li, ta-nya itu disebut ainul fi'li dan ba-nya disebut lamul fi'li. Nah untuk yang rubai ini sedikit berbeda karena istilahnya gitu. Misalnya di zalzala itu za yang pertama itu disebutnya faul fi'li, lam yang pertama disebut ainul fi'li, kemudian za yang ketiga, za yang kedua di huruf ketiga tadi itu disebutnya lamul fi'li yang pertama. Nah, kemudian lam yang terakhir itu disebut lamul fi'li yang kedua. Nah itu bedanya untuk apa sih yang gini tuh tadi yang dibagi 3 itu teh? Yang faul fi'li, ainul fi'li. Pak mukobalah Nah, sebenarnya. mukobalahnya gitu kan. Untuk sulasi kan kita udah tahu nih kalau yang rubai itu jadi lamul fi'linya ada 2 gitu. Dan sebelum akhir dan di akhir. Itu kan yang ditanyakan. Masya Allah. Ayo, saluhu. Nanti kalau ada yang kurang mungkin dari Opik bisa Oke. tambahkan. Nanti Opik depan jelasin. Nanti anak tanya satu-satu setelah Opik jelasin. Sok Pik jelasin Pik sekali lagi.
Cukup engkau jazakumullah khairan. Nah, silakan. Harus sampai paham ya. Hah? Iya, harus sambil ditulis. Bagus, bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran kali ini ada sahih dan mu'tal. Dan sahih dan mu'tal ini dilihat dari sisi huruf ya, huruf yang yang huruf ya. Dan untuk yang sahih itu adalah sifatnya huruf yang aslinya itu nggak ada huruf mu'tal atau ilat, atau kalau kita belajar tasin nggak ada huruf mad, jadi nggak ada wau, nggak ada alif sama ya, itu cuma ada 3 ya, alif, wau, ya, jadi nggak ada huruf ilat atau huruf mad gitu. Itu di sahih. Nah di sahih itu kebagi lagi jadi 3. Jadi ada yang sahih yang dinamain salim. Nah kalau salim itu nggak, yang pertama jelas nggak ada huruf mad ya, atau huruf ilat. Yang kedua dia nggak ada huruf hamzah. Yang udah gitu dia nggak ada huruf yang diulang. Jadi benar-benar murni nggak ada hamzah sama huruf yang diulang, sama nggak ada huruf ilat. Itu untuk salim. Contohnya di sini kata. Di sini nggak ada alif, waw, ya, nggak ada hamzah, dan juga nggak ada huruf yang diulang. Gitu. Untuk yang kedua di yang sahih itu ada mahmus. Mahmus ini adalah huruf sahih atau kalimat sahih yang dia nggak ada huruf ilat atau nggak ada huruf mad, tapi dia ada huruf hamzah di salah satu hurufnya, baik itu di depan, di fa-nya, di fa fi'il, atau di ainul fi'li, atau ada di lamul fi'li. Yang jelas ada hamzahnya ya di huruf aslinya. Itu disebut mahmus gitu ya. Kalau di depan berarti mahmus fa, di tengah mahmus ain, kalau yang di terakhir berarti mahmus lam. Untuk yang ketiga di pembagian sahih itu ada yang namanya mudha'af. Mudha'af itu singkatnya adalah huruf yang diulang. Huruf yang diulang ini ada 2 pembagiannya. Ada di sulasi, itu ada di kata yang aslinya 3 ya, baik itu di sulasi mujarrad ataupun sulasi mazid. Contohnya di sini madda. Madda itu asalnya madada ya. Madada. Asalnya madada. Nah ini kan diulang ya, diulang. Baik itu yang sulasi ataupun yang rubai, ini ada pengulangan. Kalau di sulasi itu cuma dari ain sama lam. Adapun di rubai dia ada di nanti lagi ini dulu.
satu. Nah, kalau yang di sulasi ini ada di ain sama di lam. Misalnya asalnya di madada. Kenapa bisa berubah jadi mada? Itu nanti ada penjelasannya lagi. Gitu. Bukan saat ini. Kayak nggak ada sini gitu ya. Yang jelas ada pengulangan lah. Ada menjadi mada itu nanti penjelasannya. Kemudian yang kedua itu ada mudha'af di rubai. Kalau di rubai karena ada 4 huruf asli. Yang pertama ini ain fi'il, yang kedua yang pertama ini fa fi'il, yang kedua ain fi'il, yang ketiga lam fi'il yang pertama, yang keempat lam fi'il kedua. Dan seperti yang dikatakan Ustaz, kalau untuk di rubai kata huruf yang diulangnya itu adalah fa fi'il itu sama dengan lam fi'il yang pertama, dan yang kedua adalah ain fi'il sama dengan lam fi'il yang kedua. Itu untuk di rubai. Itu Ustaz. Gimana? Paham? Ungek paham. Sok, ada yang belum paham tanya. Jangan sampai ini belum paham. Nah, pik, jelasin pik. Topik. Sok. Masih bingung kata-kata, kan tadi tidak ada mad ya alif, sementara ada tadi yang membedakan tambahannya itu, yang membedakan ini tambahan atau yang bukan. Oh, itu yang tambahan itu bukan. Kita harus belajar lagi ke yang pertama. Nah, itu di situ kita harus kuat. Jadi kita bakal tahu mana wazan, mana huruf asli. Jadi kalau kita memang nggak kuat di hafalan di wazan itu, kita nggak akan tahu. Gitu aja. Udah selesai kan dulu? 22 bab udah selesai. 22 bab kan ada yang ditambah 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf tuh enggak? Seperti itu ya. Tapi ini intinya diantaranya ya Ustaz Agus. Pokoknya kalau hurufnya 3, misalkan tadi ya akhoda. Nah akhoda ini afwan ya. Ini konteksnya mahmuziyah. Jadi kalau ini tambahan bukan, atau ini mahmuzul pa, ini mahmuzul pa hurufnya juga 3, paul pilih, nul pilih, lamul pilih, ya seperti itu. Hurufnya juga 3 kan, kalau tambahan mah nanti kan minimalnya 4 sebetulnya. Kan berarti ada 1 huruf tambahan. Misalnya ahroja hurufnya berapa? 4. Berarti di sini ada huruf tambahan karena kan aslinya hurufnya 3. Betul nggak? Ini dalam konteks sulasi ya. Berarti ini bukan mahmuz, tapi apa? Tambahan. Karena ahroja lari horoja ya begitu. Tapi nantilah itu mah untuk lebih detailnya berjalannya waktu ya, insyaallah. Cukup dulu ya. Kembali ke buku. Tadi anak tadi dalam contoh mubtada khobar ya, dengan keterbatasan maklumat anak dalam jamak ya, dalam jamak muannas gitu ya. Anak sempat ulang juga gitu ya. Tadi apa tadi contohnya kibar apa? Yang muannas salim teh. Yang tadi kata-katanya kibar, siapa yang buat contoh? Sigor. Nah, albanat sigor, memang sigor bisa untuk jamu anas salim. Bisa nggak? Nah itu, anak kalau untuk jamu anas salim itu memang ada jamak yang misalkan tinggal tambah misalkannya albanat ya. Albanat. Kan kalau al-aulad misalnya ya. Kalau al-aulad sigor ya, benar nggak? Nah, ini benar ya, sigor jamak ya. Cuman kalau banat sigor, pertanyaannya emang jamak mana salim sigor sogir atau sogiroh lah. Aja itu sigor. Anda belum tahu. Nah, ini siapa yang ngisi? Itu dari mana? Kalau nggak salah ada yang coba cek. Anak awati anak juga. yang tawilun juga kan dipakai buat
Coba. Coba. Cuma anak. Ah? Mananya Ustaz? Nanti tolibat tiwal tuh. Ini set Mana? Halaman berapa? 75. Oh, 75. Ah? Jadi 1 halaman berapa? 75 ya. Tujuh lima. Jadi 1 ya. Jilid 1. Oh, itu 1. 75. Ah, ada nama berarti. Oh iya ya salah. Tujuh lima. Hah? Oh iya. Iya benarnya di sini sama seperti jadidah jadi judud ya, bisa untuk perempuan. Kabir, kibar, sigor ya benar ya. Ini memang butuh detail ya dalam bab ini, memang karena kita untuk mana salim kan biasanya alif dan ta ya tambahnya gitu. Nah untuk kontak-kontak ini memang jarang, makanya memang harus tahu. Tapi kalau lihat komus ya, saya tahu ya untuk perempuan bukan tawil, bukan tiwal, tapi tawilat tuh begitu. Nah itu masalahnya, anak memang ini penulis kitab ini berarti bacanya udah, maklumatnya udah banyak. Tapi kalau lihat beberapa kamus, anak lihat beberapa kamus, tahu jamak tawilah itu bukan tiwal gitu, tapi tawilat. Jamak untuk kabiroh bukan kibar gitu, tapi kabair atau kabirot begitu. Makanya tapi kita taklid saja. Yang punya buku ini ya bisa jadi dia udah baca Lisanul Arab yang segini panjangnya ya, jilid ya, insyaallah. Tapi nggak apa-apa. Yang penting antum antum paham ya. Oh di sini bisa mana salim jamaknya, misalkan tambah alif dan ta, atau seperti model jamak taksir ya. Paham nggak? Begitu. Dulu teh ceritanya ya, beliau ini katanya anak teh baca di tulisan siapa ya, si Dr. Abdul Rahim itu katanya dulu sempat kesulitan belajar bahasa Arab, bingung gitu ya. Oh jadi dia teh kalau katanya lambat aja mulai mah teh, tapi setelah terus beliau ajar, akhirnya ya Allah memberikan karunia berupa hidayah, jadi dia tuh bisa baca. Kenapa orang nggak paham bahasa Arab? Dibuatlah buku dari Rasulullah sama beliau. Jadi beliau itu udah melakukan penelitian ya. Oh ternyata orangnya kenapa sulit bahasa Arab? Oh karena yang misalnya cara berpikir atau apa, akhirnya inilah yang kebanyakan gitu misalnya menjadikan orang bahasa Arab itu tidak paham. Akhirnya dibuatlah solusinya sama beliau. Makanya kan kita Rasulullah itu di mana-mana dipelajari di seluruh dunia lah gitu. Karena terutama bagi orang-orang yang non Arab dan orang yang sibuk. Benar nggak? Masa para pekerjaan lulus lugu itu relatif mudah sebetulnya. Relatif mudah itu tidak seribet yang memang isinya kaidah terus gitu. Bagi jurumiyah, teman-teman jurumiyah. Ya, jurumiyah itu bagi yang pekerja yang berbelajar bahasa Arab, terus para pekerja ya. Ya artinya orang berpabrik atau apa yang kerja lah gitu ya. Itu alab gitu. Belajar jurumiyah bener. Kecuali kalau santri pun dalam satu kali tamat belum mengerti, tapi kedua mungkin baru ngerti. Begitu. Tapi kalau dari Rasulullah mah mungkin antum sendiri bisa merasakan sebenarnya relatif lebih bisa dicerna lah. Ya, secara umum betul nggak? Tinggal antum rajin nggak gitu. Begitu untuk Rasulullah. Ya mungkin mukadimah aja ya pertemuan kita hari ini. Maksudnya hanya sorot sebagian dan mengerjakan PR. Ya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.